فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih membahas masalah apa? Menggabungkan antara hadis Sha'ab bin Jassamah dengan hadis Abi Qatadah itu ya. Ya, hadis Abi Qatadah Al-Ansari. Kata beliau, wa bihadza tajtami'ul adillah. Dengan inilah dalil-dalil terkumpul. Wa i'maluha ahsanu min ihmali ba'dihha ma'asihatiha. Mengamalkan semua dalil itu lebih baik daripada membuang sebagiannya. Ihmal yaitu apa? Yaitu apa? Ta'til atau ilgha, yaitu membatalkan. Padahal dalil-dalil yang tadi sahih. Sebagaimana kata Ibnu Hajar di dalam apa? Fathul Bari. Apa itu? I'malud dalila ini apa itu? Afdal min ihmali atau ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama atau apa itu? Lebih baik daripada kita membatalkan salah satunya kalau dua-duanya sahih. Baik. Wa huwa jam'un mustaqim, dan ini adalah metode jamak, metode kompromi dan penyatuan yang lurus, yang bagus. Laisa fihi takallufun au ta'assuf. Tidak ada membebani diri, tidak ada mempersulit diri, takwil yang terlalu berat. Cukup dikatakan ini kalau diniatkan begini maka jadi haram, kalau tidak ada niat begini maka jadi halal. Selesai. Wa qad yustab'adu an yasida Abu Qatadah al-himar al-wahsyiyah li ajli wahdah. Memang mungkin kita katakan mustahil Abu Qatadah itu memburu keledai liar tadi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Kita tahu para sahabat itu apa? Suka mengutamakan yang lain, apalagi ini Al-Ansari, Abu Qatadah Al-Ansari, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan lapar dan miskin. Maka apa? Boleh jadi Abu Qatadah ketika berburu itu beliau niatnya juga untuk membantu yang lain. Tetapi apa kita katakan tidak kemudian pasti bahwasanya yang lain ini pasti adalah apa? Orang-orang yang ihram, sehingga niatnya adalah berburu untuk orang yang ihram. Karena apa? Ini masalah hati, nggak boleh kita pastikan. Dengan apa? Kemungkinan yang dengan itu membatalkan penunjukan dalil. Duna rufqatih, hanya untuk diri sendiri, bukan untuk rombongan yang lain. Karena boleh jadi di rombongan itu bukan Abu Qatadah sendirian yang tidak ihram waktu itu. Boleh jadi. Wa huwa iskalun fi maudhi, dan ini memang kerumitan yang ada tempatnya, yaitu boleh kita katakan iya mungkin aja Abu Qatadah itu apa? Berburu untuk kepentingan orang-orang yang ihram juga, sehingga harusnya haram juga. Walladhi yuzilu hadzal iskal, tetapi yang menghilangkan kerumitan ini apa? Huwa an-nafhama. Hendaknya kita paham anna sayda indal arabi hiwayatun muhabbabatun ladaihim. Bahwasanya berburu di kalangan orang Arab adalah kepribadian yang memang sudah dicintai menurut mereka. Memang mereka adalah apa? Adalah masyarakat pemburu. Dan ini ma'ruf di dalam apa? Biografi mereka, kisah-kisah yang bagus, kisah-kisah yang hebat dan seterusnya. Mereka adalah para pemburu. Ini sudah kebiasaan. Wa dzarfun yata'asyaquhu mulukuhum wa kibaruhum. Ini adalah dzuruf, yaitu pekerjaan yang selalu dirindui, disukai, sangat disukai, asyik, yaitu apa itu? Sangat cinta, sangat dicintai oleh raja-raja mereka dan pembesar-pembesar mereka, sehingga terkadang apa? Mereka pergi berhari-hari apa itu ke hutan-hutan untuk apa? Sekedar untuk berburu, untuk refreshing. Dan ini bukan hanya orang Arab, para pembesar Eropa pun seperti itu, dan ini wajar. Walaupun apa? Resikonya besar, seperti di zaman Syekhul Islam, raja yang baik sedang berburu, tahu-tahu apa? Salah seorang menterinya naik jadi raja. Nah, ketika dia pulang, menterinya turun lagi. Ketakutan. Tapi apa? Sudah sempat membuat kerusakan ini dan itu. Rajanya bengang akhirnya. Baik, intinya adalah apa? Berburu ini sudah jadi apa? Tradisi yang mereka sukai. Fala yab'udu anna Aba Qatadah lamma ra'a humural wuhshi, maka tidak mustahil bahwasanya Abu Qatadah manakala beliau melihat keledai-keledai liar itu, syaqahu tiraduha, beliau merasa rindu untuk apa? Mengejar keledai-keledai tadi, qabla an yufakkira fi annahu sayasiduha li yakula lahmaha huwa wa ashabu. Sebelum beliau berpikir bahwasanya beliau akan memburu itu untuk apa?
beliau dan teman-temannya nanti akan memakannya. Sekitar langsung apa itu istilahnya? Kebiasaan. Sudah jadi bakat untuk lihat ini langsung bertindak. Jadi tidak perlu kita berdalam-dalam dalam masalah niat. Nggak mungkin dia tidak meniatkan membantu saudaranya. Kita nggak tahu isi hati dia, tapi tradisi Arab kita gunakan sebagai dalil. Untuk menguatkan dalil yang ada, mendukung dalil yang ada. Karena dalam usul fikih dikatakan al-urfu muhkam wal adah muhkamah. Dalil adat, istiadat dan tradisi itu harus ditetapkan ketika tidak ada dalil yang lain yang menguatkan. Tidak ada dalil yang lain yang berbicara dalam masalah itu. Apalagi ini tidak bertentangan dengan dalil. Baik, adabuz ziyarah. Al-musafiru fil Madinatil Munawwarati liqasdil ibadah. Orang yang safar ke Madinatil Munawwarah untuk tujuan ibadah, yushra'u lahu an yaqsuda bi safarihi ila ziyarati al-Masjidin Nabawi. Disyariatkan untuk dia di dalam safarnya itu meniatkan untuk menziarahi Masjid Nabi, bukan ziarahi kubur Nabi tapi Masjid Nabawi. Ziarah kubur nanti kalau sudah sampai sana baru niat itu. Bukan dalam keadaan safar. Asy-syarif yang mulia. Wa ibadatallahi ta'ala fi, yaitu meniatkan di samping ziarah juga beribadah kepada Allah di dalam masjid itu. Li'annahul masjidus tsani fil fadl, karena dia adalah masjid yang kedua di dalam keutamaan. Nomor 2. Wa mudhafa'atil ibadah, dan di dalam pelipat gandaan peribadatan. Wa dalilu, pelipat gandaan pahalanya. Wa dalilu ala dzalika ma jaa'a fi hadits Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dalil tentang masalah itu adalah hadis yang datang dalam yaitu riwayat yang datang dalam hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma itqal, ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Rasulullah SAW bersabda, salat yaitu suatu salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lain illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Padahal satu sholat kalau berjamaah dilipatkan 27, tinggal dikalikan 1000. Ini Masya Allah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang di sana dan memanfaatkan kesempatan. Tapi walaupun kita nggak di sana, kalau kita rajin sholat jamaah sesuai dengan yang disyariatkan, maka Allah nggak menyia-nyiakan pahala kita. Rawahul Imamu Ahmad wa Shahahu Ibnu Hibban, ini sahih, ma'ruf. Wa hadha huwal qasdul masnunu syar'a. Inilah tujuan yang disunahkan dan disyariatkan. Wa laisa ziyarata qabrihi syarif, bukan menziarahi kubur beliau yang mulia. Li'annahu nassa fil hadis, karena Rasulullah memang telah menetapkan dalam hadis alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ala anna ziyarata lil masjid, bahwasanya ziarah itu adalah untuk masjid. Wa qala fi wa dzalika fi qoulihi, dan itu di dalam sabda beliau, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh dikeraskan perjalanan, yaitu tidak boleh safar kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa qad rawa Muslimun hadzal hadits aidan. Imam Muslim juga meriwayatkan ini. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Kalau yang tadi adalah hadis Abi Hurairah. Kalau hadis Abu Sa'id, la tashuddur rihal, yaitu jangan kalian mengeraskan perjalanan. Jadi datang dari 2 sahabat. Walaysa nahyu an syaddir rahli ila qabrihi syarif istighfafan bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah larangan untuk mengeraskan perjalanan ke kubur beliau yang mulia itu dikarenakan meremehkan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti hadis palsu yang kuat-kuatkan oleh siapa? As-Subuki. Hadis apa itu? Man zaral Madinah walam yazur qabri faqad jafani. Barang siapa menziarahi Madinah dan tidak menziarahi kuburku, maka dia telah bersikap kasar kepadaku. Ini dhaif jiddan, bahkan maudhu. Tapi dipesong-pesongkan sanadnya sehingga dianggap ini boleh dijadikan hujjah. Nah, yang tidak tahu sanad dia akan tertipu. Sebagaimana kebanyakan sufi yang punya ijazah sanad tapi jahil terhadap pembahasan sanad itu sendiri. Disebutkan di sini, fa inna mahabbatahu muqaddamatun ala mahabbati kulli syai'in ba'dallah. Karena kecintaan kepada Nabi itu memang harus lebih diutamakan terhadap kecintaan kepada segala sesuatu setelah Allah.
Tapi kenapa kita tidak safar untuk menziarahi kubur beliau? Lakinnahu imtisalun li amrih, tetapi kita menahan diri adalah karena menjalankan perintah beliau. Faqad qala Allah Ta'ala fi haqqihi ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang ditetapkan oleh Rasul kepada kalian maka ambil itu, dan apapun yang Nabi melarang kalian darinya maka berhentilah. Tayyib, dan dalil-dalil larangan insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup dalil yang tadi, dilarang untuk safar kecuali ketika masjid. Tapi kalau sudah di Masjid Nabawi, sudah di Madinah, maka boleh untuk ziarah dan bahkan mustahab. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Nabi. Yaitu Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Itu aja untuk kubur-kubur muslimin biasa. Bahkan kubur orang kafir yang masih kerabat boleh diziarahi. Apalagi ini kubur Nabi. Kata Syekhul Islam itu termasuk ibadah yang sangat utama, ziarah kubur Nabi. Tapi tidak dalam keadaan safar. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.